Sobat BW, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai baju hitam ini karena kita sedang berduka, tapi itu tidak berarti kita berdiam diri. Perlawanan terhadap COVID-19 harus terus dilakukan. Dan ini adalah simbol tidak sekedar berduka, tapi kita akan selalu melawan COVID-19. Apa yang menarik? Sobat BW, saya baca ngeri, ada misi bunuh diri yang sekarang sedang dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis. Data 7 hari yang lalu itu baru 50 tenaga medis yang terpapar. Tapi kemudian ini naik terus menerus. 17 jam yang lalu sejak rekaman ini dibuat, itu sudah ada 84 tenaga medis yang infected kena COVID-19. Bahkan 2 di antaranya tengah hamil. Dan sudah ada 8 orang dokter meninggal dunia. Misi bunuh diri yang luar biasa. Dan mereka adalah garda terdepan yang hari ini betul-betul berjuang untuk melawan COVID. Kenapa saya bilang misi bunuh diri? Ini penting dan nanti saya akan klarifikasi. Tapi hari ini merekalah para dokter dan tenaga medis itu yang ada di garda terdepan yang akan melawan COVID. Kalau mereka tidak ada, sama juga bendera putih akan dikibarkan karena selamat datang kehancuran. COVID menyerbu, menyergap, dan merangsek begitu luar biasa. Kita akan diskusi mengenai apa yang mesti diberikan oleh kita terhadap para tenaga medis, khususnya para dokter. Sobat BW, kita semua sudah menyadari bahwa tenaga medis itu adalah garda terdepan. No point to discuss. Tapi yang jadi persoalan adalah jangan sampai garda terdepan ini sedang melakukan misi bunuh diri. Itu tidak pantas, tidak layak, dan harus dilawan kalau sampai terjadi demikian. Apa yang mesti dilakukan? Ada ketentuan yang menyebutkan dengan tegas apa yang disebut dengan hak keselamatan dari petugas-petugas kesehatan. Mereka wajib diberikan hak untuk bisa selamat ketika sedang menjalankan tugasnya. Apa yang mesti dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah satu, memberikan seluruh fasilitas yang paling mungkin dan paling penting yang harus dia dapatkan. Kita masih bisa mendapatkan informasi sampai hari ini ternyata APD belum dipenuhi secukupnya. Padahal APD itu adalah baru fasilitas awal yang harusnya mereka dapatkan. Dia masih memerlukan lagi fasilitas-fasilitas yang lainnya, terutama rumah sakitnya. Kita masih perlu ventilator, kita masih perlu berbagai alat yang bisa mendukung perlawanan terhadap COVID-19. Nah, mudah-mudahan ini bisa didengar. Dan kita bersyukur pemerintah sudah mulai menyediakan itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sudah mencukupi? Kita juga mendengar ada berbagai pihak yang mencoba memfasilitasi. Ini luar biasa. Tapi saya ingin mengatakan, coba perhatikan bahwa di dalam pasal 57 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan, mereka tenaga kesehatan wajib memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya. Dan bukan hanya itu, mereka juga harus atau bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan keluarganya. Ini jadi penting karena bisa dilakukan perlawanan kalau informasi dari pasien dan keluarganya terhadap masalah COVID itu betul-betul bisa diberikan secara jujur. Jadi poinnya adalah berikan mereka fasilitas yang wajib diberikan kepada mereka. Berikan mereka jaminan keselamatan dan kesehatan. Bukan hanya APD-nya, tapi disediakan fasilitas infrastruktur yang memungkinkan dia menjalankan fungsinya secara maksimal. Bukan sedang melaksanakan misi bunuh diri. Sobat BW, kita bersyukur ada upaya-upaya cerdas, kreatif, dan ingin memuliakan harkat kemanusiaan dari tenaga-tenaga medis ini.
Misalnya saja, Gubernur DKI membuat kebijakan untuk memfasilitasi para dokter dan seluruh tenaga medis lainnya dengan memberikan gratis penginapan. BUMD yang mengurus perhotelan di DKI itu memberikan sarana kepada para dokter untuk mendapatkan fasilitas penginapan. Para dokter tidak hanya diberikan penginapan, tapi dia juga difasilitasi makan minumnya dan diberikan juga fasilitas kesehatan yang diperlukan selama dalam penginapannya itu. Terus yang kedua sebenarnya juga sangat menarik adalah ada begitu banyak inisiatif-inisiatif lain yang muncul dari masyarakat. Misalnya memberikan makanan yang terbaik untuk para dokter. Bahkan kemudian juga memberikan informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dari rumah sakit terhadap perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan. Upaya cerdas lainnya misalnya, saya mendengar ada beberapa universitas yang menciptakan ventilator, di mana ventilator itu adalah ventilator yang murah harganya, tapi kualitasnya juga keren. Nah, upaya-upaya cerdas seperti ini menjadi sangat penting ketika kita harus melawan COVID-19 ini. Saya menduga akan banyak lagi berbagai inisiatif yang akan dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat. Itu sebabnya syukur alhamdulillah di tengah himpitan serbuan dan tekanan, upaya cerdas terjadi dan dilakukan. Ini yang mesti kita lakukan, karena dengan begitu kita bisa menaklukkan COVID-19. Sobat BW, ada hal yang lainnya yang perlu diapresiasi, terutama asosiasi tenaga medis. Misalnya saja IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Apa yang perlu diapresiasi? Sedari awal IDI sudah menyatakan secara tegas, lengkapi seluruh perlengkapan yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Lengkapi seluruh infrastruktur yang diperlukan bagi rumah sakit yang ingin melakukan perlawanan atau pengobatan terhadap COVID-19 ini. Bahkan kemudian IDI juga menyatakan perhatikan jumlah tenaga medis yang potensial berkurang jika kurva terhadap orang yang infected terhadap COVID ini terus meningkat. Ini hal-hal yang penting untuk dikemukakan oleh asosiasi, karena mereka lah yang tahu persis. Jauh lebih penting lagi adalah jangan mengambil kebijakan-kebijakan di luar kompetensi dari tenaga medis ini, sehingga kemudian kita bisa menghargai asosiasi-asosiasi tenaga medis seperti IDI dan asosiasi kesehatan lainnya. Sobat BW, pada akhirnya kita perlu berbagai kebijakan lain untuk memastikan dan kemudian juga untuk mendorong dan memberi kepastian bagi tenaga medis di garda terdepan. Sampai hari ini, sepengetahuan saya, belum ada kebijakan yang memberikan asuransi kepada seluruh tenaga medis yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kalau saja ada kebijakan asuransi diberikan kepada mereka, luar biasa sekali. Itu artinya mereka akan dengan tenang bekerja dan juga mereka akan memastikan, meyakini bahwa keluarganya, dirinya diasuransikan sehingga kalau terjadi apa-apa mereka akan jauh lebih siap. Ini yang penting dilakukan dan salah satunya adalah asuransi bagi seluruh tenaga medis yang hari ini sedang berjuang. Akhirnya, mari kita terus berjuang melawan COVID-19. Mari kita berikan kemuliaan kepada tenaga-tenaga medis dengan mendukung mereka dengan berbagai kecerdasan dan lain-lainnya. Semoga COVID kita bisa taklukkan dan kita memuliakan tenaga medis kita. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum